Suara sorakan antusias dari sekitar Anda kini menggema keras hingga ke telinga. Seseorang mendekat dengan senyum cerah, menjabat tangan Anda dengan ucapan selamat. Ia memuji, luar biasa. Proyek ini takkan berhasil tanpa kontribusi besar dari Anda. Anda tersenyum malu dan menjawab, "Tidak, ini semua berkat bantuan orang-orang di sekitar." Di mata orang lain, itu tampak seperti senyum tenang dari sosok yang sangat sukses. Namun di balik itu, suara dingin terus bergema tanpa henti di dalam pikiran Anda. Suara itu sangat dingin seperti es dan menusuk hati Anda setajam ujung jarum. Muncul keraguan, kapan ini terbongkar? Orang akan tahu bahwa aku sebenarnya bodoh. Kecemasan melanda, takut orang tahu bahwa Anda sampai di sini hanya karena keberuntungan. Semakin banyak ucapan selamat, anehnya detak jantung Anda justru terasa semakin cepat. Tanpa sadar, butiran keringat dingin mulai mengalir perlahan di sepanjang tulang punggung. Meski berdiri di bawah sorot lampu kesuksesan, lubuk hati Anda penuh dengan kegelisahan. Merasa tak pantas, bagai penipu yang mencuri pakaian orang lain untuk naik ke panggung. Bukankah aneh? Anda merasa cemas bukan karena gagal, tapi justru karena telah sukses. Sebenarnya kecemasan ini tidak datang tiba-tiba, tapi sudah lama membayangi hidup Anda. Ini dimulai sejak lama sekali, saat Anda meraih pencapaian kecil untuk pertama kalinya. Sejak saat itu, rasa cemas terus mengikuti seperti bayangan yang enggan untuk pergi. Sama halnya saat mendapat nilai bagus di sekolah atau lulus ujian yang sangat sulit. Perasaan ini selalu datang saat Anda naik jabatan atau menduduki posisi yang penting. Setiap kali sukses, Anda sengaja mengabaikan bukti objektif yang mengakui kemampuan Anda. Anda meremehkan usaha sendiri dengan berpikir bahwa ujiannya kebetulan sedang mudah saja. Anda memilih tidak percaya diri, menganggap wawancara hanya tidak melihat celah Anda. Anda mengaitkan semua kesuksesan dengan faktor luar, seperti waktu yang tepat saja. Anda takut identitas palsu ini terbongkar dan membuat Anda menjadi sangat menyedihkan. Agar tidak ketahuan, Anda mulai bekerja 2 hingga 3 kali lebih keras dari lainnya. Saat semua tidur, Anda terjaga di depan layar monitor yang terang pada jam 3 pagi. Namun alasan sebenarnya bukan karena semangat, melainkan kecemasan di dalam sudut hati. Itu adalah pertahanan diri yang sunyi agar ketidakmampuan Anda tidak diketahui orang. Anda mengerahkan seluruh jiwa dan raga untuk menciptakan hasil yang sempurna bagi semua. Dunia mulai memuji dan memberikan penghargaan yang lebih besar atas hasil karya Anda. Ironisnya, pujian itu justru menjadi beban berat yang terasa mencekik leher Anda sendiri. Semakin tinggi standar sukses, semakin takut Anda akan ketinggian saat terjatuh nanti. Suatu hari, momen krisis besar yang menyesakkan napas akhirnya datang di hadapan Anda. Anda diberi tanggung jawab besar yang mungkin bisa mengubah seluruh perjalanan hidup Anda. Semua orang di sekitar percaya bahwa Anda pasti bisa melakukannya dengan baik lagi. Saat menatap mata penuh harap mereka, benteng di hati Anda seketika runtuh berantakan. Pikiran buruk menguasai, ini akhirnya. Keberuntunganku habis, aku tak bisa sembunyi lagi. Anda putus asa berpikir bahwa kali ini kekurangan Anda akan terbongkar sepenuhnya. Ketakutan besar melanda, membayangkan semua orang akan kecewa dan meninggalkan Anda.
Anda merasa ingin segera melarikan diri dari situasi ini dan menghilang ke tempat sunyi. Rasanya ingin menyerah pada segalanya dan bersembunyi di tempat yang sangat dalam. Sosok di cermin tampak kecil dan rapuh, bagai kabut yang akan segera menghilang pergi. Rasanya kesepian, seolah hanya Anda sendiri di dunia ini yang gemetar karena cemas. Merasa terisolasi dari orang lain karena berpikir bahwa Anda hanyalah seorang penipu. Keberadaan Anda seolah perlahan tenggelam ke dalam sumur tua yang gelap tanpa cahaya. Namun, ada sebuah rahasia mengejutkan yang selama ini mungkin telah kita lewatkan saja. Tokoh hebat yang Anda kagumi pun sebenarnya pernah terjebak di sumur gelap yang sama. Fisikawan jenius Einstein meninggalkan pengakuan mengejutkan pada temannya sebelum wafat. Ia berkata, "Aku merasa sangat terganggu karena penelitianku dipuji lebih dari aslinya." Ia menambahkan bahwa ia merasa seperti penipu yang tidak sengaja membohongi dunia ini. Penulis legendaris Maya Angelou juga selalu merasa takut setiap kali menerbitkan buku. Ia berpikir, "Ya ampun, kali ini orang akan tahu bahwa kemampuanku sebenarnya palsu." Ia selalu cemas bahwa orang-orang akan sadar ia hanya berpura-pura hebat selama ini. Mengapa para jenius agung dalam sejarah manusia ini begitu tersiksa dan merasa palsu? Itu karena perasaan ini muncul bukan karena kemampuan asli Anda yang kurang atau buruk. Psikolog menyebut kondisi mental aneh pada orang-orang sukses ini sebagai imposter syndrome. Sindrom ini uniknya justru sering mendatangi mereka yang punya prestasi sangat tinggi. Ini adalah tamu tak diundang bagi mereka yang berani mencoba tantangan baru dalam hidup. Orang yang hanya diam di dalam sumur kecil takkan pernah meragukan kemampuan mereka. Karena tempat itu sudah sangat akrab bagi mereka, terasa sangat aman dan juga nyaman. Hanya ada satu alasan mengapa Anda merasa seperti penipu, dan itu adalah sinyal normal. Itu karena Anda telah berani melangkah ke wilayah baru yang belum pernah dikunjungi. Karena Anda sedang berkembang melampaui zona nyaman untuk memperluas potensi diri Anda. Ketakutan besar itu bukanlah bukti ketidakmampuan, melainkan bukti bahwa Anda luar biasa. Itu sinyal kuat bahwa Anda terus menantang batas diri dan tidak berhenti untuk tumbuh. Otak Anda hanya memberi peringatan insting bahwa ini adalah dunia baru yang berbahaya. Anda bukan penipu, melainkan penjelajah hebat yang merintis jalan hidup dengan berani. Sekarang, cobalah tatap kembali diri Anda di dalam cermin dengan pandangan yang dalam. Jangan lagi membenci atau menyalahkan sisi anak kecil di dalam diri yang ingin sembunyi. Sebaliknya, peluklah ia dengan hangat dan berikan kata-kata penghibur yang sangat lembut. Katakanlah, tak apa merasa takut, tapi lihatlah kita sudah sampai di tempat hebat. Faktanya, mungkin mustahil bagi kita untuk berpisah selamanya dengan rasa cemas ini. Selama tantangan baru terus ada, bisikan kamu palsu akan selalu kembali terdengar. Namun sekarang, kita tidak akan pernah membiarkan suara cemas itu menyetir hidup kita. Anggap saja itu seperti suara latar radio yang lewat begitu saja tanpa perlu dipikirkan. Jika bisikan aku palsu terdengar lagi, jangan menghindar tapi tersenyumlah dengan tenang. Berpikirlah, ini sinyal bahwa aku sedang tumbuh dan akan berhasil lagi kali ini. Anda jauh lebih tangguh, hebat, dan menawan daripada apa yang Anda pikirkan sendiri. Semua pencapaian gemilang Anda selama ini bukanlah hasil dari kebetulan atau nasib. Anda layak mendapatkan semua sukses dan bahagia, jadi percayalah pada diri Anda sendiri.